Shalom saudara-saudara, kita akan memulai ibadah Jumat Agung di malam hari ini. Saya mengajak seluruh jemaat untuk tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, anugerah, dan kemurahan-Mu. Kau mau mati bagi kami, menebus dosa kami. Terima kasih. Ibadah kita malam hari ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta hikmat dan tuntunan Roh Kudus menyertai ibadah Jumat Agung malam ini. Amin. Silakan Ibu Pendeta Roen akan pimpin kita dalam pujian. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Jumat Agung. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus 2000 tahun lalu di kayu salib. Dia mati di kayu salib saudara karena Dia mengasihi engkau dan saya, untuk menebus dosa kita, menyelesaikan utang dosa kita, dan Dia bayar saudara dengan harga yang lunas, dengan darahnya yang mahal. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Mari datang kepada Dia, katakan sungguh-sungguh dengan hatimu yang dari dalam, dan kau katakan bahwa kasih-Nya tak terukur, sungguh luar biasa dalam kasih-Nya Tuhan bagi kita. Amin.
selama-lamanya. Terima kasih ajaib. Layak disembah, layak kami agukan, layak kami muliakan. Segala pujian bagimu Pujian bagimu, Tuhan. amin. Terima kasih Yesus. Segala pujian. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat bagimu. Kau layak terima sembah kami, Kau layak terima pujian kami, pengagungan kami. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Kau korbankan dirimu Tuhan. Darahmu tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau dalam ibadah peringatan Jumat Agung pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan saudara, saudaraku, Tuhan Yesus, Dia yang telah mati bagi kita, Dia menyelamatkan kita. Yes. Semua manusia di dunia ini, firman Tuhan berkata, sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita terpisah dengan Allah. Tapi karena pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Namanya, nama yang berkuasa, namanya yang indah, namanya ajaib. Ingat akan nama Yesus. Kita naikkan pujian ini. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menangguhkan. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Dia beri sayang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang terindah. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Amin. Indahlah namanya, Lumayan indah. nama yang ajaib, perlindungan yang teguh. Kau datang pada Dia, kau akan aman bersama Dia. Puji Tuhan. Oh, kita naikkan pujian kembali saudara, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara, dengan iman bahwa cintanya dan kasih Tuhan lebih dari segalanya saudara. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya
dari segala yang ada. Putranya dikorbankan lebih dari manusia. Darah gembala, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Darahnya, darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Amin. Darahnya hapuskan dosaku dan dosamu, saudara. Dihapuskan, dia sucikan. Saudara, merah, kita berdosa. Pekat, saudara, gelap, hitam. Tapi Tuhan jadikan putih, saudara. Amin. Oleh darahnya menyucikan kita. Mari sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia selamatkan kita, saudara. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat
Bagimulah Tuhan hormat syukur kami, sebab Engkau Allah yang menebus dan mengampuni segala pelanggaran kami. Kami yang seharusnya binasa, tapi beroleh sentosa karena rahmat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami ingin merenungkan kebaikan-Mu lewat pemberitaan firman di ibadah Jumat Agung ini Tuhan, di malam hari ini. Tuhan, teduhkan hati kami, bukalah hati kami untuk menikmati dan menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, mampukan dia untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berfirman buat kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini berbicara tentang perkataan Yesus ketika ia ada di kayu salib. Ini adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus yang mulia, perkataannya yang luar biasa di kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Yunaninya, kata sudah selesai itu memakai satu kata saja, sebenarnya tetelestai, kata tunggal. Dalam bahasa Inggris, it is finished. Nah, saudara-saudara, saya mau bicara sedikit tentang tetelestai ini supaya kita mengerti bagaimana perkataan Yesus itu punya arti yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kata tetelestai ini berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani teleo, yang artinya membawa sampai akhir, lengkap, komplit, nggak ada yang tertinggal, dan artinya yang ketiga adalah telah selesai atau tuntas. Nah, itu dia pengertiannya. Nah, saudara-saudara, coba kata tetelestai ini juga, ini biasa sekali saudara-saudara dipakai untuk mewakili, mengungkapkan seseorang yang mencapai sesuatu, pencapaian sesuatu. Misalkan seseorang telah selesai mendaki gunung, dia bisa berkata tetelestai. Selesai ujian sekolah, tetelestai. Selesai membuat lukisan atau membuat suatu karya patung, dia bisa katakan tetelestai. Selesai memperbaiki rumah atau membangun sebuah rumah, juga bisa dikatakan tetelestai. Satu lagi saudara-saudara, bagian lain juga mengatakan begini. Juga kata ini juga ditemukan dalam dokumen-dokumen resmi, dalam dokumen-dokumen legal sebagai tanda pembayaran, karena di dalam dunia perjanjian baru ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tagihan atau bill itu telah dibayar lunas dan tidak mungkin salah. Jadi dipakai juga untuk dalam dunia hukum yang legal begitu, bahwa itu sudah dibayar lunas dan pasti tidak mungkin salah. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saat Yesus berkata tetelestai di kayu salib, itu bukanlah sebuah seruan kekalahan. Tuhan Yesus bukan berseru dalam kekalahan, tapi merupakan sebuah seruan kemenangan, tetelestai. Yesus berkata it is finished. Yesus bukan berkata I am finished, but it is finished. Sudah selesai, sudah tuntas, sudah lengkap, tidak ada lagi yang tertinggal. Sudah selesai, sudah tuntas. Saudara-saudara, malam hari ini renungan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung juga saya ingin beri judul telah selesai. Saya ambil dari perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di kayu salib? Paling tidak ada 3 hal yang akan kita pikirkan malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, dalam Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-25. Yang pertama, saudara-saudara, yang telah Tuhan Yesus lakukan, yang telah Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib adalah tuntutan Allah telah diselesaikan. Keadilan dan kasih Allah bertemu di kayu salib. Saya akan baca Roma pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Roma 3 ayat yang ke-25.
Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara-saudara, bagian terutama di bagian yang pertama, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, saudara-saudara, yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, yang pertama, dia telah menyelesaikan tuntutan Allah. Saudara-saudara, kenyataan bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu berdampak bahwa manusia itu harus dihukum. Semua manusia harus dihukum karena dosa dan pelanggarannya. Masalahnya, saudara-saudara, nggak ada satupun orang yang bisa selamat dengan usahanya sendiri. Tidak ada. Alkitab mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana manusia bisa bebas dari hukuman dosanya? Tidak ada cara lain. Hukuman murka Allah itu harus dibayar. Manusia tidak mungkin membayar dosanya. Seberapapun besar ibadah dan usahanya, pengampunan dari Allah tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus menggantikan sebagai pembayaran kepada Tuhan untuk memenuhi tuntutan hukum Allah bahwa setiap dosa itu harus dihukum. Suatu hari, saudara-saudara, ada seorang anak kecil. Dia pergi ke sebuah monumen, Washington Monument. Waktu anak laki-laki kecil ini, dia pergi ke sana, dia memperhatikan Washington Monument, dia lihat ada penjaga dekat dengan dia. Wah, dia dekati penjaga itu dan dia tanya sama dia. Dia ngomong begini, saya mau beli Washington Monument, kata dia. Wah, penjaganya kaget juga. Ini anak kecil mau beli Washington Monument. Lalu penjaganya tuh lihat anak kecil itu dan berkata, berapa uangmu? Lalu anak kecil itu rogoh kantongnya, dia keluarkan, aku punya a quarter, 25 sen. Penjaganya bilang, nggak cukup kalau 25 sen. Dia lihat lagi penjaga itu, aku sudah duga, pasti kamu bilang kurang uangku. Dia rogoh lagi kantongnya dan dia dapat 9 sen lagi. Totalnya 34 sen. Lalu penjaga itu bilang sama anak kecil itu, hei nak, kamu harus mengerti 3 hal ini. 34 sen itu nggak cukup. Bahkan 34 juta dolar pun nggak cukup untuk membeli Washington Monument. Yang kedua, Washington Monument itu tidak dijual. Dan yang ketiga, kalau kamu American citizen, Washington Monument telah menjadi milikmu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, 3 hal yang perlu kita ketahui tentang pengampunan. Yang pertama, kita tidak pernah mampu membelinya. Yang kedua, pengampunan itu tidak dijual. Dan yang ketiga, jika kita menerima Yesus, kita telah menerima pengampunan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak bisa semena-mena untuk memaafkan dosa, untuk mengabaikan dosa, hanya karena dia penuh dengan kasih, hanya karena dia penuh dengan anugerah, lalu dia bisa mengabaikan dosa begitu saja. Karena ada juga orang berkata, kalau Allah itu baik, kenapa tidak dimaafkan saja, kenapa tidak dihapuskan saja dosa itu? Tidak perlu ada korban Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, perlu saya beritahu, Allah tidak bisa semena-mena mengabaikan itu atau memaafkan dosa manusia. Karena sekalipun dia penuh dengan kasih, harus ada korban untuk membayar dosa manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk mati, menebus, membayar dosa pelanggaran manusia. Kasih Allah itu menuntut supaya mereka orang yang berdosa itu dihukum. Tetapi kasih Allah pula lah yang merelakan putranya Yesus Kristus mati menggantikan kita. Yesus yang sempurna memenuhi tuntutan hukum Allah, yang dengan sempurna pula mengungkapkan kasih Allah itu. Jadi saudara-saudara, harus ada sesuatu yang dibayarkan untuk membayar tuntutan dosa manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dikorbankan, dia dikirim ke dunia untuk
mati bagi kita, menebus dosa kita. Satu hari saudara-saudara, di kota New York City ada wali kotanya yang bernama Fiorello LaGuardia. Dia adalah wali kota New York City yang ke-99. Dia dicintai rakyatnya sampai dia 3 periode memimpin, 1934 sampai 1945. Saat-saat itu Amerika sedang masa-masa sulit, Perang Dunia Kedua, di mana ini mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan hidup. Saat-saat itu sangat-sangat sulit buat Amerika. Saudara-saudara, wali kota ini, Fiorello ini, selain dia wali kota, dia juga adalah seorang hakim. Nah, pada suatu malam dalam persidangan, dihadapkan kepadanya seorang wanita tua yang compang-camping. Ketika persidangan dimulai, diminta untuk menjelaskan kepada persidangan apa yang terjadi. Berbicaralah nenek yang compang-camping ini. Dia bilang, dia dituduh, tuduhan yang diberikan kepadanya adalah mencuri sepotong roti. Lalu mulailah ibu ini bercerita, Tuan Hakim, ampunilah saya. Karena saya mencuri sepotong roti, saya ambil sepotong roti. Anak perempuanku satu-satunya sakit. Suaminya, menantuku, dia mengabaikan, dia meninggalkan, mencampakkan anakku begitu saja. Aku punya 2 orang cucu yang masih kecil-kecil dan mereka sangat kelaparan. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku ambil itu roti. Tolonglah, ampunilah saya, tahu, mengertilah dengan keadaan saya, Hakim yang mulia. Pemilik roti itu ngotot, dia nggak mau memaafkan. Dia bilang nggak bisa seperti ini. Ini contoh yang buruk, kita harus beri contoh yang baik supaya ada efek jera. Wanita ini harus dihukum. Wanita itu terus memohon, nenek itu terus memohon untuk diberi belas kasihan. Akhirnya Fiorello, hakim itu, dia berkata begini, aku harus menghukum engkau sebab hukum tidak ada pengecualian. Lalu dia rogoh kantongnya. Maaf, maksud saya dia katakan begini, dendamu adalah $10 atau 10 hari kurungan. Lalu nenek itu tetap merengek, mohon ampun, ampuni saya, maafkan saya tidak punya uang sebanyak itu. Lalu Fiorello, dia merogoh kantongnya, dia keluarkan $10 bill dan dia berkata, $10 ini denda untuk membebaskannya. Wanita ini nggak lagi dihukum, tapi keadilan ditegakkan. Denda atau hukuman dibayarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus berkata telah selesai, maka saat itu murka Allah atas dosa manusia telah dibayarkan. Dan kasih Allah, lewat kasih Allah yang dinyatakan dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, yang pertama, waktu Yesus berkata sudah selesai, yang diselesaikan Yesus adalah murka Allah telah dibayar lunas. Allah telah diperdamaikan dengan manusia yang berdosa. Keadilannya Allah dan kasihnya Allah bertemu di kayu salib dalam kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Yesus berkata telah selesai, apa yang telah Yesus selesaikan? Yang kedua, saudara-saudara, kuasa iblis dan dosa telah dikalahkan. Ibrani 2 ayat 14b berkata demikian. Ibrani 2 ayat 14b berkata demikian. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saat Yesus berkata sudah selesai, maut telah dikalahkan. Maut tidak bisa berkuasa lagi. Jadi saudara-saudara, manusia tidak harus tinggal dalam belenggu dosa, tetapi kita dimampukan oleh Kristus untuk menang atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menang atas pergumulan, kita menang atas godaan, kita menang terhadap keterikatan yang tertentu. Saudara-saudara, apakah kita bergumul di saat-saat ini tentang sesuatu? Apakah kita terikat sesuatu? Mungkin terikat alkohol, drug, pornografi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Engkau berusaha atasi sendiri dengan kekuatanmu, namun engkau nggak mampu dan terus gagal, sehingga engkau berpikir sepertinya saya tidak akan pernah bisa menang. Saudara, itu salah. Kita bisa menang dan kita harus
Karena saya memberitahu caranya kepada saudara. Karena Yesus telah berkata, sudah selesai. Dia telah menghancurkan kuasa si jahat. Anda sungguh-sungguh bisa menang dari segala kuasa dan tipu daya si jahat. Kita punya kekuatan karena Yesus telah katakan sudah selesai. Dan kuasa si jahat sudah dikalahkan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Yesus telah berkata sudah selesai. Dia telah menghancurkan kuasa si jahat. Dan kita sungguh-sungguh telah merdeka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau engkau punya sesuatu yang kau sedang gumuli dan kau rasa tidak mampu atas keterikatan atau dosa apapun, datang kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan. Di kayu salib Tuhan Yesus katakan semua sudah selesai dan kuasa dosa, kuasa si jahat sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. Satu hari saudara-saudara, John Wesley, seorang penginjil, dia sedang dalam perjalanan pulang dari pelayanannya. Di tengah jalan dia dibegal oleh perampok. Dia naik kuda dalam pelayanannya. Dicegat di tengah jalan. Your money or your life. Ditodong minta uangnya. Lalu dia coba rogoh kantongnya. Cuma ada beberapa koin saudara-saudara. Wah, perampoknya juga kesal juga. Wah, ini ngerampok pendeta. Uangnya kagak ada ini kayaknya. Lalu dia coba periksa-periksa lagi di saddlebagnya. Dia naik kuda, ada saddlebagnya, dia periksa-periksa lagi. Hanya buku-buku dan Alkitab. Wah, ambil kesel dia mau pergi. Waktu jahat ini mau pergi, John Wesley panggil dia. Sahabatku, tunggu. Aku punya sesuatu untuk aku berikan kepadamu. Waktu dia mau dengar itu, dia balik lagi. Apa yang mau kamu beri? Lalu John Wesley ngomong, dia berusaha menenangkan hatinya juga. Dan dia bilang begini, sahabatku, mungkin hidupmu pahit. Mungkin kau sendiri penuh dengan segala pergumulan. Tapi aku mau beritahu sesuatu kepadamu. Ingatlah perkataan ini. Dia katakan demikian. Bahwa Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus dengan kuasa darahnya membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Aku ingin mengingatkan kepada kamu bahwa kuasa darah Yesus membersihkan kita dari dosa. Waktu mendengar begitu, penjahatnya mungkin pikir, ini orang bicara apa? Lalu dia pergi begitu saja. John Wesley meneruskan perjalanannya dan di dalam hatinya dia berdoa, Tuhan, biarlah perkataan itu bekerja di hatinya. Biarlah perkataan tadi boleh berbicara di dalam hati penjahat itu. Beberapa tahun kemudian saudara-saudara, saat ibadah sore selesai seperti biasa, John Wesley ke depan begitu bersalam-salaman dengan jemaat. Ada seorang pria mendekati dia dan ingin berbicara secara pribadi. Betapa kagetnya John Wesley. Rupanya pria itu adalah perampok yang membegal dia beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang dia adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil. Dan yang lebih daripada itu, dia sekarang anak Tuhan. Kata-kata yang diucapkannya malam itu dipakai Tuhan. Tuhan menjamah orang itu dan mengubahkan dia. Dengan terharu pria itu berkata kepada John Wesley dan pegang tangannya, Tuhan, kepadamu aku berhutang segala-galanya. John Wesley berkata, oh tidak Tuhan, tidak sahabatku. Engkau tidak berhutang apa-apa kepadaku. Tapi kita berhutang kepada darah Kristus yang berharga. Yang membersihkan kita dari segala dosa. Kuasa Yesus memampukan kita menang dari segala dosa dan pelanggaran. Karena kuasanya telah mengalahkan si jahat dan kuasa dosa. Dia menang, kita pun bisa menang bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, waktu Yesus berkata telah selesai, apa yang telah dia selesaikan di kayu salib? Karya keselamatan telah selesai. Yesaya 53 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudara, ini yang Tuhan kerjakan yang ketiga di kayu salib. Ketika dia berkata telah selesai, karya keselamatan telah selesai. Sudah rampung, sudah finish, sudah selesai. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, yang punya akses ke ruang maha kudus itu, di dalam bait Allah itu adalah orang-orang tertentu, yaitu imam besar, di waktu-waktu tertentu.
Tidak setiap saat. Dan juga dengan korban-korban yang tertentu pula. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata telah selesai, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menghampiri Dia. Dan kita bisa sampai ke dalam kerajaan sorga. Karena karya keselamatan itu telah selesai dikerjakan oleh Tuhan. Nggak perlu tambah-tambah lagi, saudara-saudara. Nggak perlu kita melakukan ini dan itu untuk menambah, untuk memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena karya keselamatan itu telah selesai dikerjakan oleh Tuhan. Ada banyak orang merasa, aduh kok gampang aja ya, kok simple saja sih, hanya percaya sama Yesus, nggak ada yang lain. Harusnya lakukan ini, lakukan itu, puasa ini, itu, lakukan ini, bikin kebaikan, amal dan sebagainya. Saudara-saudara, Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan buat orang percaya dengan sempurna. Tidak perlu tambahan ini itu lagi. Jalan masuk ke sorga telah terbuka ketika Yesus berkata telah selesai. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sederhana. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan terima Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu akan menuntun kita di bumi ini sampai ke sorga. Saudara-saudara, dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, waktu Yesus tergantung di kayu salib, itu ada banyak orang berkerumun. Tentu, banyak orang datang hanya untuk menonton juga, untuk menyaksikan. Karena itu memang sengaja dibuat untuk dipertontonkan oleh pemerintah Romawi. Ada seorang perwira Romawi yang menarik sekali dalam kisah ini. Saya perhatikan rupanya, saudara-saudara, dia merespon peristiwa ini dengan baik dan dia menangkap kasih Tuhan itu dan dia datang kepada Tuhan dan percaya. Saudara-saudara, saat peristiwa penyaliban Yesus Kristus tadi saya katakan ada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Gelap gulita dari jam 12 sampai jam 3. Lalu terjadi gempa, tabir bait suci terbelah dua. Alkitab juga catat demikian. Dalam Matius 27 ayat 54. Kepala perwira itu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Waktu peristiwa-peristiwa itu terjadi, dia kaget dan dia berkata, sungguh ia ini anak Allah. Di dalam Lukas 23 ayat 47 itu lebih jelas kita bisa menyimpulkan dia datang kepada Tuhan. Di situ dituliskan, ia memuji Allah. He praised God. Dalam Lukas 23 ayat 47, dia memuliakan Allah. Saudara-saudara, bagaimana reaksi manusia ketika mendengar tentang kematian Kristus, ketika pemberitaan tentang salib diberitakan? Saudara-saudara, biasanya reaksi orang, dia percaya atau tidak percaya. Kepala pasukan ini, dia melihat apa yang ada di depannya dan dia menjadi percaya. Tapi banyak orang, Alkitab catat, dia memukul-mukul diri, nggak tahu maknanya bagaimana, artinya apa. Di situ dikatakan mungkin sekali mereka sedih akan kisah tragis penganiayaan, mereka sedih terhadap kekejaman yang begitu rupa. Tapi saudara-saudara, mereka nggak mengambil sikap untuk mengubah hatinya, untuk mengubah hidupnya. Saudara-saudara, kita bisa look and live, kita bisa melihat dan memperoleh hidup. Tapi juga kita bisa look and live, dan kita melihat dan pergi. Kita bisa melihat, look and live, kita melihat dan hidup, atau kita melihat dan pergi, look and live yang kita hanya memandang lalu pergi, tidak melakukan apa-apa. Saat pemberitaan salib diberikan, kita bisa mendengar dan percaya lalu diselamatkan, atau kita mendengar pemberitaan itu tapi pergi tanpa keselamatan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Kita percaya dan kita beroleh selamat. Tapi saudara-saudara, kalau saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, engkau belum punya kepastian apakah dosamu diampuni, engkau ingin supaya engkau akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga bersama dengan Kristus, maka dari hati saya yang paling dalam saya mau mengatakan, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatmu pribadi, maka engkau akan dibawanya dan pasti akan bersamanya di sorga. Kalau saudara berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan, puji Tuhan, saya senang, saya bersyukur. Mari bersyukur buat keselamatan yang telah Tuhan buat. Lalu juga marilah bersikap sebagai anak Tuhan
yang menjadi milik Tuhan. Gak perlu panik, jangan takut dalam semua pergumulan yang engkau hadapi saat-saat ini. Jadilah teladan dalam kehidupanmu, siap sedia untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyampaikan cinta kasih-Nya buat orang-orang lain di sekitar kita. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata telah selesai, tuntutan keadilan Allah sudah dibayar lunas, kuasa dosa sudah dikalahkan, dan karya keselamatan telah disediakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu telah diberitakan Tuhan. Terima kasih. Kau berkata telah selesai di kayu salib. Kau telah membayar hutang dosa kami. Murka Allah telah dibayar oleh kematian-Mu di kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk memandang akan kuasa nama-Mu, akan pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami tidak lagi harus hidup dalam penguasaan si jahat. Kami tidak lagi harus dikalahkan oleh si iblis. Tapi biarlah kami memandang Engkau. Engkau sudah menang dan kemenangan-Mu telah Engkau berikan kepada kami. Kami hidup untuk Tuhan saja. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara terkasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah Jumat Agung malam hari ini, saya mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama saudara-saudara, kita masih terus melanjutkan pelayanan online sampai waktu yang ditetapkan. Kita bisa kembali beribadah seperti biasa. Perjamuan kudus akan kita lakukan ketika kita beribadah di gereja bersama-sama. Jadi mari siapkan hati saudara terus, dan kita akan berjumpa dan melaksanakan perjamuan kudus ketika kita beribadah di gereja kembali. Ibadah Paskah, saudara-saudara, hari Minggu itu akan dibuat di Premier YouTube jam 10 pagi. Jadi videonya akan diupload dan kita bisa akses jam 10 atau setelah jam 10 hari Minggu di hari ibadah Paskah kita. Yang ketiga, saudara-saudara, terus berdoa buat mereka di garda depan, dokter, nurse, paramedis, dan semua essential workers. Pekerjaan-pekerjaan yang penting, yang harus, yang memang tidak bisa stop, yang mengharuskan mereka tetap bekerja. Doakan mereka, biar mereka juga ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan. Berdoa buat kesehatan, pemeliharaan kepada Pendeta Peter Sepakua dan Ibu Pendeta Herce di Indonesia dalam pelayanannya di sana. Tuhan menyertai. Juga saya mau mengumumkan di sini jemaat yang berulang tahun di bulan April 2020. Tanggal 10 Pendeta Enos Malakwar, tanggal 14 Ibu Erni Sandehang, tanggal 15 Ibu Endah Masino, tanggal 16 Om Yusufli, tanggal 20 Joanne Gultom, tanggal 27 Josafat Gultom. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Ajaib Engkau Tuhan, heran perbuatan-Mu. Ketika Engkau mau mati bagi kami orang yang berdosa, kami bersyukur Tuhan, kami tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan kami lewat kematian-Mu. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu di kayu salib. Kau sungguh mengasihi kami. Kau berikan kemenangan-Mu atas dosa dan maut, sehingga kami tidak lagi harus hidup dikuasai oleh si jahat. Kami menang, kami bebas karena keajaiban dan kebaikan-Mu yang Kau lakukan di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu.
Malam hari ini Tuhan, sebelum kami meninggal, kami pulang dalam menyelesaikan ibadah kami malam ini, kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu terus diturunkan atas jemaat-Mu House of Glory, Norwalk, Covina, Haidesar, juga semua yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, biarlah di saat-saat seperti ini kami datang kepadamu, kami menikmati akan anugerah-Mu yang Kau berikan lewat kayu salib kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami doa Engkau yang memberkati umat-Mu, Engkau yang memberkati kami sekalian dengan perlindungan dan rahmat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang berada di garis depan, dokter, nurse, para medis yang melayani orang-orang yang sementara keadaan sekarang ini, bahkan semua yang bekerja di essential business, di bisnis esensial yang mereka harus terus bekerja, yang harus Tuhan mereka ada melayani. Tuhan tolonglah, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan, jemaat-Mu juga yang harus bekerja keluar rumah, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Engkau menolong dan memberkati anak-anak-Mu. Berdoa buat hamba-Mu Pendeta Peter serta dan Ibu Herja, Tuhan tolong mereka, beri kesehatan, kekuatan dalam pelayanannya di Indonesia. Engkau serta dan melindungi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, sebab kami berseru kepadamu, Allah kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sebab Dialah yang empunya hidupmu dan Dia memelihara kita sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Engkau diberkati Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan, serta persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu, melindungi engkau, menjaga engkau, memberkati seluruh aspek hidupmu malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, sampai jumpa di ibadah Paskah hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.